Masih ada sesi wawancara lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di edisi pagi ini terkait dengan pembangunan jembatan Pancasila Palmerah ya di Flores Timur. Kita akan update informasinya sejauh ini seperti apa rencana pembangunannya. Kami sudah terhubung bersama dengan Johannes Brehman Subantukan STMT Kadis PUPR Kabupaten Flores Timur. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Pak. Iya, Flores Timur di Larantuka cerah pagi ini Pak Kadis. Oh cerah. Cerah ya. Sangat cerah. Oke, kalau di Anda lagi mendung ini Pak Kadis. Oh di sini cerah nih. Oke, Pak Kadis ini terkait dengan pembangunan jembatan Pancasila Palmerah begitu ya di Flores Timur ini yang kabarnya mendapat bantuan dari pemerintah Belanda begitu Pak Kadis ya. Nah Pak Kadis sejauh ini seperti apa update informasi pembangunan jembatan Palmerah Pak Kadis? Baik, terima kasih Pak. Sama Pak siapa nih Pak? Dengan Rizwan di studio Pak Kadis. Oh ya Pak Rizwan. Ya. Sebetulnya pemerintah dan masyarakat Flores Timur sudah sangat membutuhkan infrastruktur jembatan yang menghubungkan Pulau Adonara dan Pulau Flores ya, dengan dalam rangka pengembangan wilayah, peningkatan konektivitas antar pulau, antar wilayah, dan tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan sosial baik pendidikan maupun kesehatan ya. Jadi sudah 7 tahun, artinya sejak 2015 itu kami sudah menanti-nanti rencana pembangunan jembatan yang dulunya nama Palmerah, kemudian sekarang menjadi Pancasila, dan itu sudah keputusannya itu jembatan yang akan dibangun itu jembatan Pancasila. Oke Pak Kadis. Kemudian ini kemarin mendapat bantuan begitu ya dari pemerintah Belanda begitu Pak Kadis ya, dan dengan dana hibah sebesar 25 juta US dollar ya, atau dengan kurs Rp15.000 ini 370 miliar rupiah untuk membangun jembatan Pancasila Palmerah. Nah, total dana yang dibutuhkan untuk membangun jembatan Palmerah ini berapa sebenarnya Pak Kadis? Baik, terima kasih Pak ya. Informasi pembangunan ini kan sudah kami dapat dari 2015 dan berkembang sampai yang terakhir sebulan yang lalu. Kita meeting dengan yang dipromotori oleh Pak Andre Kore, mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi, dengan Tidal Bridge yang diwakili Pak Latif Gau. Di situ baru kita tahu berapa yang Tidal Bridge dalam hari ini dari Belanda itu rencana besar biaya untuk pembangunan jembatan Palmerah, jembatan Pancasila ini. Artinya informasi ini kami juga mendapatkan informasi dari pemerintah Belanda atau Tidal Bridge, dalam hal ini Tidal Bridge ya. Seperti itu. Begitu Pak. Oke, baik. Dan untuk sumber dananya sendiri nih Pak Kadis, selain dari pemerintah Belanda begitu, dari mana saja sumber dana yang lainnya Pak Kadis? Jadi ceritanya itu Tidal Bridge gini Pak ya, ada potensi arus laut di Selat Larantuka, itu di Selat Konsalu, yang pernah dilakukan penelitian oleh BPPT, dalam hari itu Profesor Dr. Erwandi. Dari hasil penelitian itu ada potensi tenaga listrik, ya, di mana untuk mendukungnya itu diperlukan media, dalam hal ini harus menggantungkan, yaitu jembatan, sehingga penyet-turbin itu digantungkan di atas jembatan, Pak. Sehingga yang kita dapatkan itu selain energi, jadi juga ada jembatan. Jembatan itu merupakan hadiah
kalau tidak salah sih, kalau menurut saya sih itu hadiah dari Terbit atau pemerintah Belanda untuk kita. Oke. Sisi lain itu mereka mendapat ada perjanjian dengan PLN terkait jual beli harga dari listrik yang dibangkitkan dari pembangkit listrik tenaga arus laut ini, Pak. Oke, jadi di jembatan itu nanti ada pembangkit listrik tenaga arus laut. Iya, digantung turbin ya? gitu. Oke, digantung turbin, dan ini menjadi milik dari pemerintah ataupun dari pihak yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda begitu, Pak Kadis. Jadi ini jembatan tersendiri itu menjadi media untuk menggantung daripada turbin tersebut. Dan kalau kita mau bilang ya itu listrik itu dijual oleh Telebrit kepada PLN. Dan sekarang ini kan progres terakhir itu ya masih harus ada kesepakatan antara Telebrit dan PLN soal harga listrik itu. Kalau harga tersebut itu disepakati, maka pelaksanaan pembangunan jembatan Pancasila ini bisa dilaksanakan. Jadi sampai sekarang ini yang menjadi alasan kenapa belum terjadinya pembangunan ini karena belum ada kesepakatan harga begitu ya? Kalau tidak salah begitu, Pak. Karena progres itu macam feasibility study sudah, AMDAL sudah, semua dokumen-dokumen yang untuk mendukung pelaksanaan daripada mega proyek ini sudah disiapkan lengkap. Tinggal kontrak dengan PTN yang rencananya kalau kita tidak salah itu dalam wawancara bulan yang lalu itu di launching sekitar November 2022, Pak. Dan ini sudah lama ditunggu juga nih ya oleh warga masyarakat di Flores Timur. Mengharapkan adanya pembangunan jembatan ini. Kalau kita lihat kan jarak antara Pulau Adonara dengan Pulau Flores kan sangat dekat ya, 800 meter. Kalau kita pakai perahu kan 15 menit, paling lama 20 menit. Kalau ada jembatan ada alternatif pilihan lain lebih baik sekali ya. Sehingga konektivitasnya akan lebih baik, konektivitas wilayahnya, pengembangan wilayah juga baik, berdampak pada ekonomi, kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan. Jadi orang Adonara bisa sekolah di Flores Timur tanpa naik perahu, langsung saja motornya ke sini gitu, Pak. Baik. Pak Kadis, ini dari pemerintah Kabupaten Flores Timur sendiri nih upayanya untuk mempercepat agar pembangunan ini bisa segera dilakukan ini seperti apa nih Pak Kadis? Kami respon sangat baik dari awal ya, Pak ya. Dari awal kami mensupport data sejak dari waktu almarhum. Jadi sebenarnya inisiatif yang kami berterima kasih sekali sampai itu tuh inisiatif dari Bapak Gubernur, mantan Gubernur kita Frans Liburaya. Jadi beliau yang punya ide-ide cemerlang hingga rencana awal pembangunan jembatan yang APBN itu karena begitu mahal, kemudian kita mencari alternatif lain. Itu dengan perhatian dari pemerintah Belanda dengan membangun turbin listrik arus laut dengan media pendukungnya adalah jembatan, maka yang dilakukan pemerintah sejauh itu, kemudian tentunya pembebasan lahan apabila diperlukan. Kalau tidak salah itu 20 hektar itu, tidak salah itu. Itu sudah sejauh ini prosesnya seperti apa untuk pembebasan lahannya, Pak Kadis? Sejauh ini kita kan masih menunggu kepastian dari Standard Bridge, Pak. Karena ini kan Standard Bridge itu kan konsorsium yang dari beberapa negara sebenarnya itu yang berpusat di Belanda. Jadi kalau ada kepastian, kalau terjadilah semua kegiatan-kegiatan tersebut, Pak. Jadi tapi sudah ada pembicaraan begitu dengan warga yang memang lahannya nanti akan dipakai. Kami sudah sosialisasinya dari tahun yang lalu, Pak, yang kami lakukan ini. Jadi sudah kami lakukan itu sudah dari 7 tahun sosialisasi, dampak semua kan waktu
waktu visi bulan Juli kita masyarakat, waktu AMDAL kita ketemu masyarakat, tentang semua kita kemudian sosialisasinya sudah berulang-ulang. Oke, baik. Begitu Pak. Pak Kadis, kita harapkan ini kesepakatannya bisa secepatnya terjadi begitu sehingga pembangunan jembatan Palmerah di Flores Timur bisa segera dilakukan ya Pak Kadis ya. Iya, kami sangat membutuhkan di berita baik tersebut Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis waktunya untuk RRIND pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Salam sehat Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami Kepala Dinas PUPR Kabupaten Flores Timur, Johannes Brehman Subantukan STMT. Pro 1 Kanal Inspirasi.